Baik, kita bersyukur oleh karena sejak petang hari Jumat yang lepas, kita sebenarnya bersama orang dari Abalov, Jakarta yang beserta dengan kita, bersama dengan kita, dan kemarin dari pagi sampai malam juga bersama dengan kita. Dan saya rasa kehadiran pagi ini lebih ramai dari yang kemarin sebenarnya. Dan kalau semua jemaat ini dapat mengikuti semua sesi itu, saya rasa kita tidak muat kemarin. Ya, dan saya harap pada masa yang akan datang, apabila kita menjalankan kembali program itu, yaitu discipleship in marketplace, saya harap lebih ramai dari kalangan jemaat kita sendiri SAB Glo Serdang untuk dapat mengikuti. Itu bukan yang terakhir, dan kita akan rencanakan supaya tahun hadapan kita dapat laksanakan lagi. Dan tentunya kita akan menjemput lagi para hamba Tuhan dari Abalov yang sudah berjanji di hadapan Tuhan, dan kita akan datang kembali kalau Yesus belum datang. Amin. Jadi kita bersyukur bersama dengan kita pada pagi ini Pak Suseno dan juga Pak Davian. Ya. David atau Davian, ya. Dan puji Tuhan untuk kebersamaan. Saya bertemu dengan Pak Suseno. Saya tidak ingat sudah tahun berapa yang kedisi yang kedua itu di Jakarta. Dan ada pesan Tuhan yang dia sampaikan kepada saya secara pribadi. Dan kemarin ada upgrade daripada apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hamba Tuhan yang Tuhan percayakan ini. Tetapi kemudiannya saya berikan pengesahan kepada Pak Suseno. Apa yang Tuhan katakan lebih 10 tahun yang lepas, hari ini Tuhan sudah genapi. Dan saya bersyukur untuk hal itu. Pada mulanya saya tidak begitu menyadarinya. Tapi apabila saya melihat kembali apa yang Pak Suseno katakan, aku akan menghantar pendampingimu. Ada 2 orang hamba Tuhan yang akan melengkapimu. Dan saya mulai melihat itu sekarang. Dan mereka ada di sini pada hari ini. Oleh karena salah seorang yang Tuhan telah pakai itu untuk mendampingi di dalam pelayanan kita di SAB Glo Serdang. Dan saya percaya akan ada pelipat gandaan. Daripada 2 orang ini akan berlipat ganda. Dan sebenarnya sudah mulai pelipat gandaan. Dan hanya perlu sedikit kesabaran lagi, Pastor. Ya, sabar. Dan puji Tuhan, tanpa melengahkan waktu, mari kita sambut dengan tepuk tangan Pak Suseno, salah seorang senior pastor Abalov, Jakarta. Silakan. Terima kasih Pastor Losius. Wow, luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan berkenalan singkat, saya mau saudara coba lihat orang kiri kanan, depan belakang, dan bilang sama dia, saya senang melihat kamu di tempat ini. Haleluya. Berikan salam dong ya. Saya senang melihat kamu di tempat ini. Ya, jangan sampai setiap kita ada di samping kiri kanan, coba kenalan dong ya. Jangan sampai kita semua ada di bioskop. Tahu di bioskop? Ya, gereja kadang-kadang ya sama bioskop kadang-kadang nggak beda. Ya, semua duduk ke depan, ada layarnya. Ya kan, bisa ketawa, bisa sedih, bisa juga kan. Kalau lagi film horor takut, itu berita-berita akhir zaman tuh biasanya. Kalau lagi yang khotbah lucu-lucu ketawa, ya kan. Kalau yang lagi bicara topik pengembalaan tenang, kalem. Nah, ini kayak nonton film. Ya, nah bedanya apa? Ya, bedanya cuma satu, tapi persamaannya yang lebih banyak. Ya, kalau di bioskop bayarnya di depan. Kalau gereja jangan lupa bayar di belakang. Ya, maksudnya persembahan ya. Oke, tapi yang pasti apa yang membedakan gereja dengan bioskop adalah nggak ada orang di bioskop terus berdiri, kenalkan diri saya namanya si ini. Nggak ada kan? Benar nggak? Ya kan, di bioskop kan sendiri-sendiri nonton. Tapi kita kan bukan di bioskop, kita ada di gereja. Makanya kalau di gereja perlu saling mengenal. Coba lihat kiri, lihat kanan, lihat belakang, lihat depan. Kenal nggak? Loh, jangan sampai di gereja udah bertahun-tahun nggak kenal loh. Kenapa? Karena SIB Serdang adalah keluarga kita sendiri.
keluarga rohani yang Tuhan sudah taruh buat setiap kita. Ada amin? Berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan kita. Kepada Pastor Losius, terima kasih tentunya. Dan saya ingin juga menyampaikan, menegaskan kembali bahwa ada kasih karunia nanti akan ketemu dengan para donatur-donatur. Wah, ini harus disiapkan loh Pak. Ya, akan ketemu dengan pengusaha-pengusaha, orang di marketplace. Makanya harus menyiapkan diri supaya benar-benar ada wibawa, ada otoritas untuk berbicara dengan mereka. Ya, saya percaya biar kiranya kasih karunia dan pengurapan ini akan ditambah-tambahkan buat Pastor Losius. Bahkan gereja ini juga akan dibawa untuk naik level yang lebih lagi. Supaya saudara tidak menjadi yang enough, tapi more than enough. Ada amin? Lebih lagi dalam hidup kita. Oke, hari ini saya perkenalkan diri kembali. Nama lengkap saya, Seno Wijaya. Saya melayani di Abba Love Ministry. Saya sudah full time melayani Tuhan dari tahun 1997. Berarti sudah 29 tahun saya melayani Tuhan. Dan ada Pastor Hendy juga yang sudah lebih sering ya ada di tempat ini. Dan Pastor Hendy juga adalah salah satu tim kepenatuaan, kepemimpinan bersama dengan saya. Dan saya bersyukur sekali ya keterjalinan hubungan Pastor Losius dengan Pastor Hendy biar kiranya terus ya dipererat di dalam Kristus ya. Puji Tuhan. Dan saya sudah menikah, istri saya Friska sekarang sedang melayani di salah satu SIB di Pucong, betul ya. Dan istri saya seorang dokter gigi dan tapi sudah tidak praktek jadi dokter rohani saja. Ya, kami bersyukur sekali karena dipercayakan Tuhan ya. Khususnya saya sekarang mengembalakan jemaat Tuhan ya, mengembalakan tentunya kita bersama-sama. Ada Pak Davian Chung juga di tempat ini, boleh berdiri sebentar Pak Davian, kita berikan salam ya, puji Tuhan. Pak Davian ya luar biasa sekali, istrinya Ibu Cencen sudah 25 tahun juga ya di Abba Love. 20 tahun di Abba Love ya bersama-sama dengan kami seorang pengusaha di marketplace dan biar kiranya nanti kita juga akan mendengarkan kisah dari Pak Davian bagaimana Tuhan memimpin lewat kehidupan dia dalam berbisnis dan juga berkeluarga. Dan kami melayani di Abba Love Ministry, jemaat Abba Love secara total ada kurang lebih 14.000 jemaat di 16 lokasi. 16 lokasi termasuk 2 lokasi satu di Bali dan satu lagi di Lombok. Ya, dan puji Tuhan memang cukup banyak juga generasi anak-anak muda di tempat kami. Ya, karena kami percaya bahwa gereja harus menyiapkan generasi untuk masa depan. Amin. Ya, dan kami juga bersyukur karena dipercayakan ada sekolah. Kami membangun sekolah ini sudah 30 tahun lebih. 35 tahun kalau saya tidak salah, 30 sampai 35 tahun. Jumlah siswanya sekarang ini ada kurang lebih 5.400 murid atau siswa. Dengan 700 staf dan guru. Ya, jadi ada guru kalau satu kali retreat 700 itu. Ya, dan kita bersyukur tentunya yang sudah diluluskan sudah puluhan ribu siswa. Ya, dan kurikulumnya berbasis 2 sekolah Cambridge IGCSI. Ya, jadi kuliah yang nanti dipersiapkan untuk ke luar negeri. Ya, kira-kira itu. Dan kami juga memiliki sekolah tinggi teologi Let's. Jadi welcome sekali, saya izin kalau Pastor Losius minggu yang mendatang ada ketua STT Let's kami. Ya akan datang di KL selama 1 minggu. Semoga berkenan untuk bisa bertemu dan juga dengan Pastor Simon ya. Dari sisi ketua sinode juga. Supaya STT Let's juga bisa menjadi berkat ya. Di tengah-tengah seluruh jemaat dan juga gereja SIB. Ya, saudara masih ingat Pastor Kenny Tam di masa yang lalu sekali. Itu adalah lulusan dari STT Let's ya. Oke. Dan kami sudah dikaruniai 3 anak. Ya ini anak kami paling besar sebelah saya adalah dokter Joshua, medical doctor ya. Jadi sudah jadi dokter. Doakan masih ada perlu 5 tahun lagi untuk menjadi spesialis. Kemudian yang kedua yang di sisi yang satu lagi sudah jadi banker. Sudah bekerja cukup lama 4 tahun. Kemudian Jane yang ketiga, jadi gampang menghafalnya 3J. Joshua, Jeremy, Jane. 3 anak ya. Gampang hafalnya jadi 3J. Ya di jemaat ada juga ABCD. Namanya ABCD. Ada juga ya. Jadi memang lain kali kalau mau punya anak bagus juga. Ya, bikin abjad sebutan ya A B C D ya atau triple B ya, triple D gitu ya. Termasuk Pak Davian juga double D ya. Anaknya satu di Amerika, sudah menikah dengan orang bule Amerika. Yang kedua Dio ya juga baru menikah juga ya menjadi seorang pengusaha. Nah jadi anak ketiga kami Jane ini dia
bekerja di perusahaan healthcare company untuk pemerintah Australia. Ya, jadi sudah bekerja semua. Usianya 27, 25, 21. Papanya 29. Ya, 29 tahun melayani Tuhan maksudnya ya. Oke, kira-kira itu perkenalannya, dan hari ini saya ingin mengajak kita melihat sepanjang dari topik dari seminar 1 hari penuh Discipleship in Marketplace. Saya ingin berbagi kembali satu seri, yaitu tentang tema God provides. Tuhan selalu menyediakan. Saudara percaya Tuhan selalu menyediakan apapun yang kita perlukan dalam hidup ini? Oke, mari kita lihat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 ya. Firman Tuhan berkata demikian. Ini pernyataan dari Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Dan saudara mesti tahu Filipi ada di mana? Di negara Yunani sekarang ini. Ya, jadi kalau mau pergi, jadi sebenarnya perjalanan Paulus itu banyak sekali di Yunani. Ada Athena, ada Tesalonika, ada Filipi, ada Makedonia, itu rata-rata. Jadi perlu juga menurut saya. Ya, biasanya ada trip pergi ke Holy Land. Nah, kalau Holy Land sudah selesai, pergi ke Turki, 7 gereja Asia kecil yang ada di Wahyu. Kemudian perjalanan yang ketiga, trip yang ketiga, nah ini perjalanan di antara di negara Yunani dan juga berakhir di Roma. Ya, kenapa? Karena Paulus matinya di Roma. Ya, jadi oke. Jadi ini adalah ayat yang Paulus bilang sama jemaat Filipi. Yuk kita baca sama-sama. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Coba lihat sebelahnya, kelihatan dari wajahnya memang banyak keperluan. Ya, sesudah ibadah ini ada keperluan pergi. Ya, ada keperluan mau belanja, ada keperluan nanti untuk perencanaan besok hari. Dari wajahnya yang ketawa memang banyak keperluan. Yang diam lebih banyak keperluannya lagi, saudara. Nah, itu kan keperluan-keperluan. Keperluan itu bicara apa? Kebutuhan kita. Ada amin? Tidak dikatakan Tuhan akan memenuhi segala keinginan kita. Tidak. Tapi yang kita perlukan. Ada amin? Ya, jadi kalau namanya perlu berarti adalah need, kebutuhan, ya sesuatu yang penting. Dan Tuhan menjawabnya apa? Setengah keperluanmu. Beberapa keperluanmu saja. Tidak. Jawabannya apa? Segala kebutuhanmu. Dikatakan Tuhan akan memenuhinya. Amin. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya. Apa saudara? Di dalam Kristus Yesus. Tuhan punya kekayaan cara untuk memenuhi segala keperluan kita. Nah, hari ini saya menemukan ada 4 cara Tuhan memenuhi kebutuhan dan keperluan kita. Yang pertama coba kita lihat dari kisah Yusuf. Siapa yang tahu tentang Yusuf? Ada nama Yusuf di ruangan ini? Ada? Oh, tidak ada. Ya, jadi saya usulkan ada nama Yusuf. Kalau yang lebih keren lagi, Joseph. Ya, Yusuf usia berapa dia mendapatkan mimpi? Mimpinya apa? Mimpinya apa? Matahari, bulan, dan bintang menyembah dia. Mimpinya yang kedua apa? Berkas-berkas gandum ayahnya dan kakaknya dan adiknya menyembah dia. Kelihatannya belum sekolah teologi ini. Ya, saya anjurkan untuk belajar sekolah supaya mengerti. Dan 2 mimpi ini dia dapatkan lalu dia sampaikan kepada kakaknya. Saudara bisa bayangkan enggak? Menurut saya, kalau saya jadi kakak-kakaknya Yusuf, saya juga kesal dengan si Yusuf. Kenapa? Aneh ini anak, kok kurang ajar? Kok orang tua menyembah dia? Benar enggak? Ya kan, tapi kita selalu bilang, oh Yusuf kan dipakai Tuhan. Tapi memang Yusuf agak ngawur juga. Masa dia cerita sama kakaknya, nanti papa mama kamu menyembah saya loh. Saya jamin kalau di sini saudara yang ngomong sama keluargamu, saudara akan dikirimkan ambulan ke rumah sakit jiwa saudara. Ya kan? Kenapa? Ada yang kurang beres. Nah ini Yusuf dia mendapatkan mimpi itu. Usia berapa dia mendapatkan mimpi? Belum sekolah teologi, 17 tahun. Usia 17 dia menerima mimpi itu. Usia berapa dia menerima mimpi dan mimpinya jadi kenyataan? Belum lulus sekolah teologi juga. Umur 30 tahun. 13 tahun perjalanan dia. Dan 30 tahun menurut ukuran orang Yahudi itu orang dewasa. Sama seperti Yesus pada usia 30 tahun kan memulai pelayanannya. Nah kalau saudara temukan, Yusuf kemudian dia masuk ke dalam kerajaan Mesir. Dan luar biasa sekali dia menjadi apa? Menjadi orang kepercayaan dari raja yang bernama Firaun. Dan dia dipercaya untuk bagian logistik. Supply chain dari kepentingan gandum yang ada di
pemerintahan kerajaan Mesir. Dan dia luar biasa karena Mesir banyak provinsinya pada waktu itu. Di masa 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kelimpahan, dia kumpulkan semua gandum-gandum itu. Makanya ingat kalau lagi diberkati Tuhan, jangan lupa nabung. Jangan lupa menyimpan, saving juga itu perlu. Belajar memberi tentu harus, tapi menyimpan juga itu penting. Kenapa? Karena hidup ini ada masa kita kelimpahan, ada masa krisis akan terjadi. Kemudian terjadi 7 tahun krisis dan seluruh dunia kelaparan disebutkan dari Alkitab. Tetapi pada tahun yang kedua, dari tahun yang ketujuh itu datanglah keluarga Yusuf kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya yang dulunya kesal dengan dia, membuang dia ke sumur, betul? Membuang dia ke sumur, dijual jadi budak belian, dijual jadi budak. Kemudian dia difitnah oleh istri Potifar sehingga masuk penjara. Dan dia bertemu dengan dua orang ahli roti dan ahli apa itu ya? Ahli daging, ya, minum atau apa. Nah, jadi saudara bisa temukan Tuhan kalau punya rencana buat hidup seseorang, tidak ada manusia bisa membatasinya. Ada amin? Nah, coba kita lihat. Dua tahun dari 7 tahun masa krisis, cara Tuhan memenuhi kebutuhan keluarga Yusuf, termasuk juga untuk saudara dan saya. Mari kita lihat ayat ini. Yusuf berkata demikian, tolong diperhatikan ayatnya. Kejadian 45 ayat 7 berkata, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu dapat tertolong. Jadi Yusuf berkata kepada kakaknya, aku lebih dulu ke Mesir dan aku akan menjamin keturunanmu dan sebagian besar daripadamu tertolong. Saya bernubuat, saya memberikan pesan untuk setiap saudara. Satu hari engkau akan jadi Yusuf untuk keluarga besarmu. Di mana engkau akan diberikan kasih karunia untuk memberikan pertolongan untuk keluarga besarmu. Ada amin saudara? Yang sebelumnya kamu dibuang, waktu kamu jadi Kristen, mungkin mereka menganggap, ngapain kamu jadi orang Kristen? Nggak bisa kaya, nggak bisa hebat. Tapi satu hari saudara akan seperti Yusuf. Saudara akan dipakai Tuhan dan keluarga besarmu akan datang kepada dirimu. Saudara, pada ayat yang 11 dikatakan begini. Di sanalah aku akan memelihara engkau, kakak-kakaknya, keluarganya. Sebab kelaparan ini masih ada berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Berarti ini tahun yang kedua. Supaya apa saudara? Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Ayat 16. Ketika di dalam istana Firaun terdengar kabar, ayat 16. Ya, bahwa saudara-saudara Yusuf datang, ya, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Luar biasa enggak? Yusuf itu orang Israel. Tetapi ini adalah orang Mesir. Tapi bayangkan waktu dia ketemu sama kakak-kakaknya, yang terjadi apa? Yang terjadi Firaun bisa menerima dengan baik. Bosnya dia. Dan kemudian teman-teman kolega satu grupnya. Sama seperti saudara, satu hari engkau kerja di satu perusahaan. Bosmu menerima engkau dengan baik. Menerima keluargamu dengan baik. Bahkan kolega-kolega, teman satu pekerjaan juga bisa menerima dengan baik. Itu berarti kesimpulannya apa? Yusuf jadi berkat buat satu perusahaan. Betul nggak? Di satu pemerintahan. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, apa? Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Ayat 18, tolong diperhatikan ayat 18. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan, mari kita baca sama-sama. Apa yang paling baik di tanah Mesir ini. Jadi Tuhan bisa menggerakkan hati Firaun memberikan yang terbaik di tanah Mesir. Sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka. Jadi Firaun yang kasih perintah kepada Yusuf. Buatlah begini, bawa kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istrimu. Dan jemputlah ayahmu dari sana, dari tanah perjanjian dan dari tempat di mana dia berada. Dan jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Nah, mari kita baca ayat yang ke-20. Yuk kita baca sama-sama. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu. Sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Semua kita yang percaya katakan amin. Saudara percaya engkau sedang berada di dunia ini di Mesir. Dan Tuhan berjanji dia akan memberikan apa yang paling baik. Dan saudara pasti perhatikan kalimat ini. Cara memperoleh yang paling baik, jangan merasa sayang dengan meninggalkan barang-barangmu yang baik. Jadi saya menyimpulkan dalam hidup ini, kalau saudara pernah mengalami sesuatu yang saudara anggap yang baik, tapi kemudian diambil dari hidupmu. Uangmu diambil, bisnismu diambil, pekerjaanmu diambil, pelayananmu diambil. Apa yang kau pikir itu yang baik buat hidupmu, sepertinya kayaknya kok gak dapet.
Tandanya saya selalu bilang, berarti Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi dalam hidupmu. Ada amin saudara? Saudara mesti percaya itu. Memang secara manusia saudara nggak bisa lihat. Tapi percayalah, the enemies of great is good. Tahu istilah itu? Musuh dari hebat adalah baik. Kalau saudara merasa bahwa engkau sudah nyaman, semuanya sudah baik, semuanya sudah oke, itu adalah tanda saudara sedang berada dalam kenyamanan dan saudara nggak akan pernah memperoleh yang terbaik. Kenapa saudara? Karena yang terbaik selalu diberikan di saat waktu kita mengalami kehilangan demi kehilangan. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang terbaik, lebih baik lagi dalam kehidupanmu. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan kita. Nah, saudara perhatikan. Jadi cara pertama Tuhan memenuhi kebutuhan dari keluarga Yusuf adalah melalui siapa? Melalui Firaun, melalui pegawai-pegawainya. Jadi saya menyimpulkan dalam hidup ini, cara Tuhan memenuhi kebutuhan keperluan kita menurut Filipi 4 ayat 19. Mari angkat tangan kanan kita, lambaikan tangan kita. Coba tinggi-tinggi sama-sama. Yaitu, mari kita perlihatkan. Yaitu yang pertama, tangan orang lain. Ada amin saudara? Tuhan bisa memenuhi kebutuhanmu melalui tangan suppliermu. Kalau engkau sedang sakit, Tuhan bisa pakai tangan dokter yang kamu gak pernah duga-duga menolong hidupmu. Saudara, saya mau bercerita tentang kisah saya. Saya kuliah itu tahun 1986. Oh, ada yang belum lahir pasti. Saya kuliah itu semester 1 1986. Ya, jadi supaya pengumuman dulu, saya lebih berusia daripada ketua sinode saudara. Ya, tapi yang penting tampilannya terus 29. Nah, itu yang penting. Nah, saudara bisa bayangkan. Waktu itu papa saya bangkrut, mama saya sakit. Mama saya sakit itu 8 tahun. Mama saya meninggal usia 49 tahun, 49. Papa saya masih hidup sampai hari ini usianya 91 tahun. 91. Masih rambut hitamnya masih banyak saudara. Ya luar biasa sekali. Dan pada waktu itu keluarga kami bangkrut, papa saya bangkrut dan kita gak punya uang. Dan saya bersyukur sekali saya melihat ayat ini digenapi. Tuhan menggerakkan tangan tante saya. Orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Masih agama sembayang. Dia berkata, saya belum cerita. Saya lahir dari keluarga yang besar sekali. Dari mama. Mama saya, ibu saya, anak kelima dari 20 saudara. Jadi kakek nenek saya punya 20 anak. Tidak kawin cerai. Satu kakek, satu nenek. 20 anak tiap tahun beranak. Itu adalah hiburan terbaik pada masa itu. Karena tidak ada piala dunia, tidak ada TV, tidak ada hiburan apapun. Hiburannya malam hari bikin anak. 20 anak. Jadi saya punya 8 tante, karena mama saya 1 kan, berarti 9, 8 tante dan 11 paman. Dari satu kakek nenek yang sama. Jadi usia tante saya yang paling senior, dengan kemudian paman saya yang paling di bawah, dengan usia saya karena mama saya anak kelima, berarti paman saya umurnya tidak jauh berbeda dengan saya. Jadi saya bisa bayangkan. Dan saya bersyukur sekali ada satu kesempatan ya, di 2 tahun berturut-turut, saya berinisiatif, ya tapi ini satu kisah tersendiri nanti saya ceritakan. Nah, tapi intinya adalah banyak masalah. Keluarga kami bangkrut, tidak ada uang sama sekali, tapi Tuhan bisa menggerakkan tangan orang lain. Siapa? Tangan tante saya untuk memberkati hidup saya. Dan hari itu saya masih ingat 1986 saya akhirnya bisa kuliah, membayar uang gedung di universitas ini. Sesuai itu uang semester saya harus bayar sendiri karena saya harus bekerja. Dan saya tahu inilah tanda tangan orang lain bisa digerakkan Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Saudara tahu Tuhan akan buka jalan bisnismu hari ini, pekerjaanmu hari ini. Karena ada siapa? Ada tangan orang lain yang digerakkan oleh Tuhan. Ada tangan tantemu, tangan ommu, tangan pamanmu, tangan bibimu, tangan siapa lagi saudara? Tangan mungkin bosmu, ada tangan siapa lagi? Orang yang kamu gak kenal sama sekali. Percayalah hari ini, apakah saudara mengalami tangan orang lain bekerja dalam kehidupanmu? Itulah cara Tuhan memenuhi segala kebutuhan, keperluanmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Ada amin saudara? Tuhan bekerja. Nah, tapi ingat, jangan apa-apa berharap orang lain terus.
Firman Tuhan berkata, terkutuklah yang berharap kepada manusia. Boleh ditolong orang lain, tapi jangan minta terus dong. Ya kan, kalau misalnya saya datang ke tante saya lagi, kurang lagi, minta lagi. Lama-lama juga sebel kali dia. Nggak suka dong. Ini ponakanku nih minta-minta melulu. Orang juga kesel, benar nggak? Nolong mah sekali boleh ya kan. Tapi jangan mentalnya minta-minta terus dong. Nah itu kecewa. Saudara juga jadi kecewa kan. Karena berharap ditolong. Dia juga jadi kesel. Kenapa? Minta melulu ini ponakanku, kira-kira begitu. Nah, makanya kita nggak boleh terus berharap sama tangan orang lain. Nah kalau tangan orang lain nggak bisa menolong kita lagi, tangan dokter yang dikenalkan nggak bisa menolong sakitmu lagi, berarti saudara perlu lakukan yang kedua. Mari kita lihat Keluaran 1 ayat 8. Keluaran 1 ayat 8 berkata demikian. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Jadi Yusuf hidup di dalam dua pemerintahan. Firaun dan satu lagi ada raja yang baru. Di waktu saudara hari ini kau bekerja, mensuplai ke satu perusahaan, ke satu lembaga, pemerintah dan sebagainya. Saudara pasti mungkin kenal direksinya. Saudara kenal dengan orang-orang yang ada di sana. Tapi ingat, gak boleh berharap sama orang itu terus. Karena satu hari direksinya bisa berganti. Orang-orang di dalamnya bisa berganti. Dan mungkin mereka gak kenal kita lagi sebagai supplier yang ada di perusahaan ini. Benar gak saudara? Nggak usah sebagai karyawan seperti itu. Makanya saudara harus belajar apa? Lihat seperti Yusuf. Satu hari saudara nggak dikenal lagi. Berarti tandanya apa? Tandanya adalah saudara harus belajar. Tidak lagi berharap dengan tangan orang lain. Harus belajar angkat tangan kita. Coba angkat kedua tangan kita saudara. Waktu saudara mengangkat kedua tanganmu, maka apa yang terjadi? Tuhan yang turun tangan. Ada amin? Tapi kalau saudara terlalu banyak turun tangan, kasih satu sebelahnya, Tuhan angkat tangan lihat hidupmu. Ya kan, saudara saudara tahu kepo. Kalau di Indonesia itu ada istilah terlalu semua maunya diurus, semua maunya diurus. Urusan Tuhan aja dia mau urus. Ya ada urusan Tuhan, Tuhan yang ngurus lah, kamu gak usah ngurus gitu. Makanya saya percaya ada tangan yang kedua, waktu saudara mengangkat kedua tanganmu, tangan yang saya sebut dengan, mari kita lihat, tangan Tuhan sendiri. Ada amin? Tuhan menggerakkan memang tangan orang lain. Tapi ini directly, supranatural. Contohnya di mana? Contohnya adalah di waktu bangsa Israel masuk ke padang gurun. Waktu mereka masuk ke padang gurun, apa yang terjadi? Mereka terima mujizat kan? Mujizat apa yang mereka terima? Makan mana setiap hari. Mirip orang Malaysia yang berkata, mana dong uangnya Tuhan? Oh mana dong berkatnya? Mana dong Tuhan pasangan saya? Oh mana jawaban-jawaban hidup saya? Makanya terlalu banyak mana terus. Makanya dikasih mananya N-nya 2 saudara. Ya kan? Ini nih ya kan? Ada orang saudara yang hari ini kalau belum punya uang, aduh makan apa ya hari ini? Susah banget. Tapi kalau udah punya uang, oh makan di mana hari ini? Kalau makin banyak uang, makan siapa ya hari ini? Ya siapa lagi yang kita belum makan ya. Saudara kita kan kita belum makan ini saudara. Wah ini bahaya saudara. Nah makanya ini sebagai refleksi singkat. Saya agak kurang mau memperkenalkan diri sebagai orang Medan. Saya lahir dari keluarga besar Sumatera Utara orang Medan. Karena kalau istilah pakai Medan di Indonesia. Semua agak ekstra hati-hati. Betul gak Pak Davian ya? Ya biasa kadang-kadang ada begitu. Padahal sama aja sih. Ya kan? Nah saudara. Jadi tangan Tuhan itu sama seperti bangsa Israel di padang gurun. Nah di padang gurun sudah mereka dipelihara oleh Tuhan kirim mana? Berapa tahun Tuhan kirim? 40 tahun. Kirim dari langit makanan bersisik putih. Tidak digoreng, tidak diolah. Makanan paling bagus memang gak digoreng, gak diolah. Itu orisinil, organik. Turun dari langit, makan gak boleh terlalu sedikit. Nanti kelaparan. Atau kebanyakan dikumpulkan jadi busuk. Berarti secukupnya. Ini sesuai dengan prinsip doa Bapa kami. Berikanlah kepada kami makanan minuman yang secukupnya. Ada amin saudara? Nah Tuhan kirim tiap hari. Makanya bukan hanya dikirim makanan. Tuhan kirim juga baju. Betul? Ada ayat yang lo bilang bajunya gak pernah ganti selama 40 tahun. Termasuk kasutnya. Tidak pernah layu. Gak bilang gak diganti sih. Tidak pernah layu. Tidak pernah rusak maksudnya. Coba tanya sebelahmu. Koleksi bajumu ada berapa lemari? Berapa banyak koleksi sepatumu yang kamu punya? 5 pasang, 10 pasang? Bangsa Israel 40 tahun sepatunya gak rusak-rusak. Lifetime guarantee. Ya kan? Cashback akan dikasih apa? Money guarantee back ya. Back guarantee ya kan. Jadi pokoknya kalau sampai rusak. Nah waktu saya khotbah ini ada anak sekolah minggu nanya. Children Church.
Om, itu ngomong-ngomong kalau nggak pernah ganti bajunya, loh kalau nanti dia gede gimana? Nanti sepatunya kan gede, kan bajunya gede. Oh, susah juga jawabnya ya, logikanya seperti apa? Oh, jawabannya yang sederhana adalah ternyata, saya bilang, itu Tuhan kirimnya bajunya, sepatunya all size. All size itu kan bisa macam-macam ya, mau berapapun ukurannya. Tapi saya selalu percaya berkat Tuhan tidak pernah ukuran S seperti baju. Singkatan dari S. Small. Di dalam bahasa Melayu apa? Dalam bahasa di sini Melayu ya, pakai bahasa apa singkatannya? Hah? S, singkatan dari sempit. Berkat Tuhan nggak pernah sempit. Berkat Tuhan juga nggak pernah L, singkatan dari large. Saya selalu bilang longgar. Berkat Tuhan nggak pernah longgar, tapi berkat Tuhan selalu M, medium, muat selalu buat kita. Ada amin saudara? Body fit. Berkat Tuhan tuh selalu body fit. Pas. Pas mau ke luar negeri. Oh, kok gak ada suara? Pas mau ke luar negeri? Ada. Pas mau liburan? Bisa. Pas mau beli rumah? Bisa juga. Pas mau menikah? Oh, ini suaranya gak ada di sini. Kayaknya kurang pas nih. Nah, semuanya serba pas. Itu yang penting pas. Ya ini kalau istilah Indonesia nggak tahu ya, Melayunya cocok kan nih. Ya, makanya hidup harus pas, body fit. Muat terus. Tuhan tuh kasih pas. Tapi hidup jangan pas-pasan. Ya, makanya lihat wajah sebelahnya, wajah pas atau wajah pas-pasan. Ya, pas-pasan tuh apa? Baru gajian setengah bulan sudah downgrade. Sebelumnya makannya ramen. Ya, terus sudah tengah bulan, ya mie goreng ada di dalam kos, ya kan? Sama-sama ada mie-nya, tapi mereknya sudah beda, gitu ya kan? Nah jadi saudara, tangan Tuhan itu luar biasa sekali. Nah saudara pernah dengar kisah lagi nggak? Ya kan? Kisah apa? Elia. Saudara pernah dengar kisah Elia? Elia di Sungai Kerit, lagi menjerit, terbelit, kena kredit. Ini menurut saya aja. Sudah tahu apa beda kulkas yang sudah lunas? Beli kulkas, ini kulkas namanya. Apa refrigerator? Hah? Lemari es ya atau apalah. Apa beda barang yang sudah dibeli, lemari es yang sudah dibeli lunas sama kredit? Sudah tahu bedanya? Nah ini bedanya. Kalau sudah lunas, pas buka pintunya nggak ada suara. Tapi kalau yang belum lunas pas buka, kredit. Ada bunyinya saudara. Ya, itu tanahnya harus disemprot WD-40. Ya, harus disemprot supaya minyaknya lebih loncer ya. Ini joke aja. Nah, di Sungai Kerit, saudara tahu apa yang dilakukan lagi? Tuhan kirim apa? Tuhan kirim apa? Makanan untuk Elia. Kirim burung Raja Wali, pilihan pertama, multiple choice. Ya, yang kedua apa? Burung gereja. Ya, ada burung apa lagi? Di sini ada burung apa yang dikenal? Ada lagi burung gagak. Ya, pasti pilih yang mana? Nah, belum tentu juga ya. Nah, ini burung gagak, burung yang tereliminasi kalau dipilih. Benar nggak? Dia kalau ikut bird idol, ini burung pas muncul aja, semua juri langsung kasih tetot, out. Wajahnya jelek, kalau nyanyi parau, kaca-kaca pecah. Semua orang takut. Kenapa? Suka kriminal kan, pemakan daging-daging. Tapi Tuhan, makanya saya mau bilang ya, jangan anggap remeh gagak-gagak dalam hidup ini. Gagak-gagak adalah orang-orang yang saudara underestimate, yang saudara nggak pernah tahu, yang saudara anggap tidak mampu. Tapi Tuhan bisa pakai burung gagak memenuhi kebutuhan, keperluan. Tuhan kirim burung gagak kepada Elia di Sungai Kerit tiap hari. Pagi dan sore. Dia kirim makanan pertama apa? Belum lulus sekolah teologi. Apa? Roti. Yang kedua yang dikirim apa lagi? Hah? Belum lulus lagi ini. Daging. Jadi ternyata hamburger pertama kali di dunia bukan di waralaba yang sudah lihat sekarang ini. Di franchise itu. Sudah ada ribuan tahun yang sebelumnya di zaman Elia, hamburger pertama kali di dunia, roti dan daging. Ada amin saudara?
Ya makanya banyak penemuan-penemuan ini di dunia ini itu dari Alkitab. Ada amin saudara? Makanya kalau mau berbisnis coba banyak baca firman nanti muncul ilham berkat-berkat dari Tuhan. Benar nggak? Ya kan? Dan saudara terjadi luar biasa sekali. Dia dikasih makan, bayangkan burung gagak suka makan daging kan tapi dikunci. Dia punya mulut, tidak boleh makan itu. Saudara saya percaya tangan Tuhan bisa menggerakkan siapa saja. Kami punya banyak kesaksian rumah, panti asuhan, gak punya uang. Ini benar-benar di zaman Abalok pertama kali waktu itu. Tuhan tuh bisa kirim loh, hari itu mereka udah siap puasa. Tuhan kirim, tahu-tahu orang kirim puluhan kilo beras. Saudara Tuhan punya cara, dia memenuhi segala kebutuhan, keperluanmu menurut kekayaan, kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada amin saudara? Ini yang kedua. Tapi mesti ingat baik-baik. Jangan apa-apa Tuhan terus. Kenapa? Lama-lama jadi malas. Ya kan? Kenapa kamu hidupnya begini? Yang penting berdoa aja, berharap sama Tuhan, bagian Tuhan. Ya Tuhan juga bingung, bagian kamu lakukan dong. Kok bagian aku? Makanya jangan berharap sama orang lain terkutuk. Tapi juga jangan apa-apa Tuhan terus, lama-lama jadi malas. Nah ada cara ketiga, Tuhan mau supaya kita lakukan bagian kita. Yosua 5 ayat 12, masih kisah yang sama. Lalu berhentilah, mana itu? Tangan Tuhan juga bisa berhenti, maksudnya begitu. Mana juga bisa berhenti. Pada keesokan harinya mereka makan dari hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi kemudian mereka makan apa yang dihasilkan di tanah Kanaan. Kata dihasilkan di sini adalah bekerja. Bekerja. Sebab Ulangan 11 ayat 10 sampai 12. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Saudara tahu tanah Mesir? Tangan siapa yang memelihara mereka? Tangan Firaun, tangan orang lain. Kemudian, dari mana kamu keluar? Keluarnya kemana? Ke padang gurun. Tangan siapa? Angkat kedua tangan. Tangan Tuhan sendiri. Amin. Tetapi, kemudian mereka masuk tanah perjanjian. Dikatakan, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi. Kemarin baru khotbah tentang benih kan. Harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Berarti harus bekerja dengan jerih payah. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang apa saudara? Bergunung-gunung, berlembah-lembah dan mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Hari ini saudara sedang dibawa oleh Tuhan dari Sabah dan Sarawak, dari Borneo untuk ada di Semenanjung. Ini adalah tanah perjanjian yang Tuhan kasih sama engkau. Dan firman Tuhan bilang apa? Ulangan 11 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama. Suatu negeri, Semenanjung Malaysia, tempat kantormu, tokomu, kerjaanmu, yang, mari kita baca, dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal Januari sampai Desember 2026. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dari awal engkau bekerja di kantor sampai engkau berakhir di kantormu. Hari ini mata Tuhan mengawasinya. Dan dia yang melakukan yang terbaik untuk kehidupanmu. Yaitu apa? Dialah yang memelihara hidupmu. Ada amin saudara? Jadi Tuhan yang akan menyediakan apapun yang kamu perlukan dari jam 9 sampai jam 5 sore. Dari hari Senin sampai hari Minggu. Kemudian dari Januari sampai Desember 2026. Bahkan sepanjang hidupmu. Percayalah Tuhan akan mengurapi apapun yang kau lakukan. Tapi syaratnya gak boleh bergantung sama tangan orang lain terus. Atau tangan Tuhan terus. Sekarang keluarkan kedua tanganmu. Coba lihat kedua tanganmu sendiri. Lihat tanganmu saudara. Yaitu yang ketiga cara Tuhan memenuhi kebutuhan keperluanmu. Mari kita lihat. Melalui tanganmu sendiri. Ada amin saudara. Dan ini yang terbanyak. Tuhan akan pakai tanganmu sendiri untuk memberkati banyak orang dalam kehidupanmu. Nah hari ini saya undang Pak Davian boleh maju ke depan singkat. Untuk bercerita kepada kita kisah. Bagaimana perjalanan, berbisnis, berkeluarga dan apapun dalam kehidupannya. Dan saya mau kita berikan sambutan yang hangat dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Kak Seno. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih sudah bisa bertemu dengan Bapak Ibu di sini. Saya percaya semua adalah tentunya anugerah dari Tuhan. Amin. Ya, jadi seperti apa yang sudah Kak Seno sampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan sesungguhnya berdaulat atas kita semua. Bahkan ketika kita berkumpul di sini tidak lebih tidak kurang kita semua karena mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, saya mau bercerita bagaimana Tuhan berperkara di dalam kehidupan saya meskipun pada saat itu saya belum menjadi orang percaya, tapi saya melihat
tangan Tuhan itu tidak pernah terus berkarya di dalam kehidupan saya. Sehingga sampai saat ini rasanya saya amat sangat mengasihi Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan bekerja, saya bercerita ketika saya lulus kuliah, itu saya sempat bekerja sebagai akuntan teks ya. Kemudian selama 8 tahun, itu di tahun 96 saya keluar. Dari tahun 88, saya bekerja sampai 96. 96 kemudian saya keluar, Tuhan melalui kakak saya yang lebih dulu ya, saya panggilnya koko saya. Jadi koko saya itu kasih saya modal Bapak Ibu untuk buka satu toko ya di Glodok. Saya waktu itu usaha karena waktu itu lagi ngetren zamannya handphone ya. Nah, saya jual dagang handphone ceritanya. Jadi di dalam perjalanan itu tahun 96 saya mulai buka. Bapak Ibu mungkin ingat pada tahun 98. Nah, jadi di daerah Glodok itu kerusuhan yang paling cukup parah ya. Nah, toko saya itu juga dibongkar, kios saya itu dibongkar, semua barang-barangnya dikeluarin ya, habis semua. Jadi pada saat itu ya mau apa lagi, saya sudah berkeluarga ya, jadi mau nggak mau dari sisa-sisa yang ada, daya yang masih tersisa, saya tetap jalani lagi karena kiosnya itu masih bisa dipakai. Ya di dalam perjalanan tahun 98 itu saya tetap lakukan sampai akhirnya saya melihat bagaimana Tuhan juga bekerja di tengah-tengah keluarga kami ya. Ketika kami, saya percaya gini loh Bapak Ibu, yang penting kita mengambil yang tadi Kak Seno bilang, bagian kita, apa yang bisa kita kerjakan. Ya. Jadi saya tetap bekerja. Tahun 2000 itu mertua saya, papanya dari istri saya, itu dia memang pedagang material bangunan. Jadi karena suppliernya itu pabrik ya, kalau mungkin Bapak Ibu kenal itu namanya Fumira, itu satu perusahaan Jepang di Jakarta. Dia memproduksi produksi yang baru dan dia mencari distributor. Dia tawari ke mertua saya itu, mau nggak kamu jadi distributor? Kebetulan mertua saya memang ya saya katakan memang pribadi yang disukai lah ya, pribadi yang berkenan gitu sama pebisnis gitu. Jadi karena usahanya dia rasakan sudah cukup. Nah, usaha saya juga pada saat itu juga sedang baru mulai dibangun lagi ya, dari tahun 98 habis itu. Akhirnya karena istri saya tidak bekerja ya, jadi istri saya tanya saya, mau nggak kita buka usaha ini, kita terima apa yang diberikan kepercayaan dari PT Fumira ini. Kemudian saya bilang nggak ada salahnya, kan kita coba. Karena memang nggak perlu modal besar juga, dan maksudnya tempatnya itu ada satu kantor yang memang dikasih pinjam juga sama mertua saya. Kamu pakai aja ini tempat, nggak digunakan. Jadi akhir cerita ya diterimalah tawaran itu Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, artinya ketika dijalani ya masuk ke proyek-proyek, cari proyek sana, proyek sini susah ya. Akhirnya sampai satu saat di pertengahan sudah jalan mungkin usahanya sekitar setengah tahun lah gitu. Akhirnya kami dapat juga satu proyek. Kalau Bapak Ibu tahu itu, kalau jalan-jalan ke Jakarta, Senayan Trade Center ya, sebelah Senayan City itu. Nah, sebelahnya itu ada Senayan Trade Center STC. Itu proyek kami yang pertama. Ya, jadi kami dapat proyek itu ya, nilainya nggak besar pada saat itu, sekitar 500 juta. Ya, wah udah senangnya bukan main Bapak Ibu. Ya, aduh senang banget. Jadi nah di situ saya melihat kita mulai usaha itu, istri saya ya,
ketika usaha ini udah mulai berkembang, saya tidak bisa ditangani lagi sama istri saya. Jadi mau nggak mau, saya karena saya background akunting, jadi saya harus mau nggak mau administrasi kantornya itu saya yang pegang. Ya, istri saya memang orang bagian sales, bagian marketing. Ya, jadi akhirnya toko ini saya serahkan kembali ke koko saya yang pegang, saya yang bergabung dengan istri saya. Nah, di dalam perjalanan itulah Bapak Ibu, ketika kami terus jalani ini ya, semakin berkembang sampai saat ini, ya saya melihat campur tangan Tuhan. Ya, bagaimana kami juga tidak pernah menyangka kalau juga anak-anak kami bisa sekolah sampai ke luar negeri. Itu semua bukan karena gagahnya kami, tapi saya melihat bagaimana Tuhan juga bekerja di sampai tahun 2006. Tuhan tuh melawat saya, melawat kehidupan saya. Tahun 2006 saya dilawat Tuhan, sehingga saya pada saat itu sebagai orang yang gak percaya, ya, bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya. Bukan itu, Tuhan bukan berhenti di situ aja Bapak Ibu. 100% dari keluarga saya sebelumnya adalah bukan orang percaya. Tapi saat ini 100% keluarga besar saya udah jadi orang percaya. Wow. Saya melihat bagaimana karya Tuhan itu nggak membuat saya tuh amazing, nggak membuat saya tuh begitu kagum. Dulu saya di tengah-tengah keluarga saya mungkin dikatakan sebagai troublemaker, ya. Tapi saat ini urusan yang kecil apapun keluarga saya nyari saya untuk berkonsultasi. Ini semua bukan karena saya Bapak Ibu, tapi bagaimana saya melihat tangan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saya. Itu yang membuat hari ini saya tetap menjaga keantusiasan di dalam Tuhan. Jadi ya komitmen saya Bapak Ibu, ya saya mau terus untuk melayani Tuhan. Saya ada hari ini bisa berbicara, memberikan kesaksian, itu bukan untuk memegahkan diri, tetapi saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja buat setiap kita yang mengandalkan Dia, ya, yang berharap kepada Dia. Ya, tidak ada hal yang sia-sia Bapak Ibu. Ketika kita tetap berharap, Tuhan pasti akan bukakan jalan. Setialah dengan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, mungkin hari ini kita cuma dibekali tangan kosong. Ya, tapi percayalah melalui kedua tangan ini, ya, Tuhan juga akan memberikan yang lebih dan lebih. Ketika setia dengan perkara kecil, Tuhan akan juga percayakan kita kepada hal-hal yang besar. Terima kasih, saya pikir itu cukup kali ya Kak Seno. Baik, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Davian. Yang pasti Pak Davian dan istri sekarang hampir tiap hari, ya hampir. Itu dalam 1 minggu 4 hari komsel terus. Jadi sudah benar-benar full timer nih, ya. Tidak full time rasa full time. Nah ini yang perlu, ya Pastor ya. Jadi ini kalau semua kita ya pengusaha-pengusaha yang paling memungkinkan untuk lakukan itu. Ya, jadi kita bersyukur sekali dan saya lihat perkembangan pertumbuhan Pak Davian luar biasa sekali. Kecintaan dia melayani jiwa, khususnya di dalam kalau di sini SPK ini apa di sini? SMY, saya murid Yesus, SMY. Itu Pak Davian yang bertanggung jawab di gereja. Ya, untuk terus ya kita setiap tahun di Abalov itu membaptis kurang lebih setiap tahunnya minimal 500 orang. Ya, jadi ini ada kasih karunia yang Tuhan berikan. Nah, ini salah satunya melalui perjalanan MSY itu. Nah, saudara, apa yang sudah kita dengar? Tuhan bekerja, Tuhan baik untuk semua orang. Tapi Tuhan punya rencana supaya kita mengenal Kristus dalam hidup kita. Ada amin? Ya, uang bukan segala-galanya. Harta bukan menjadi tujuan, tapi harta sejati sudah diberikan. Ya, nah saudara tahu 3 tangan ini akan terus bekerja dalam hidup kita, benar nggak?
Tiga tangan ini. Makanya tadi sudah cerita ada tangan sendiri yang harus bekerja. Tapi ada orang diingatkan juga. Kalau udah sukses berhasil jangan sombong. Jangan bilang tangan saya dong yang bikin saya berhasil. Makanya nanti dibikin lagi apa? Harus mengandalkan lagi tangan orang lain. Harus mengandalkan lagi tangan Tuhan. Berarti tiga tangan ini akan terus berlangsung sampai berakhirnya hidup kita. Akan terus ada. Supaya kita belajar apa? Belajar tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kita perlu mengandalkan kekuatan Tuhan. Ada amin? Berapa banyak yang mau mengalami tiga tangan ini dalam hidupmu? Hari ini lakukan menurut kehendak dari Tuhan dalam musim-musim hidupmu. Nah, tapi ada yang terakhir. Nah, kalau yang tangan terakhir ini, saya mau kasih pesan. Jangan sering-sering. Oh, saya mulai bingung. Tangan apa? Mau tahu? Oh, kelihatannya mereka tidak mau Peselosius ya. Mau tahu saudara? Oh mau, kalem sekali maunya ya. Oke, nah coba kita lihat ini tangan yang keempat. Tapi jangan sering-sering. Ya, agak bahaya soalnya. Oke, Mazmur 23 ayat yang kelima. Saudara masih ingat kisah ini? Siapa yang menuliskan kisah ini? Daud. Daud punya musuh. Saudara tahu nggak? Mazmur 23 ayat 5 adalah kisah yang ditulis oleh Daud karena dia berperang dengan anaknya sendiri. Namanya Absalom. Absalom mengejar ayahnya. Bayangkan loh. Ya, jadi saudara bisa bayangkan orang tua gimana bisa ngalamin peperangan batin, konflik batin. Dan dia menceritakan ada musuh-musuh di hadapan dia. Mazmur 23 ayat 5 berkata begini. Yuk kita baca sama-sama. Engkau, siapa engkau di sini? Tuhan. Tuhan menyediakan hidangan bagiku. Hidangan itu apa? Makanan, minuman. Betul gak? Hidangan kan? Ada hidangan. Di hadapan lawanku. Berarti ada lawannya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh dengan melimpah. Di zaman itu kalau saudara menang dalam peperangan, raja yang menang musuhnya harus ada di bawah. Ngeliatin dia lagi makan. Itu kebiasaan kerajaan-kerajaan kalau dalam peperangan. Tapi kalau kita belajar kata lawan di sini, saya jadi ingat dengan kisah apa saudara? Bilangan 14 ayat 9. Coba kita lihat. Bilangan 14 ayat 9. Siapa dua pengintai yang pergi? Ya, yang pergi kemana saudara? Ke tanah perjanjian. Siapa namanya? Yosua dan Kaleb. Ya kan? Usia berapa? Diduga mereka masuk ke tanah perjanjian. Sudah cukup tua. Ya mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan kemudian yang bilang kalimat bilangan 14 ayat 9 ini siapa? Kaleb. Kaleb adalah partner dari Yosua. Nah, Kaleb menunjukkan 2 pengintai versus 10 pengintai. 10 pengintai, makanya intelijen terbaik di dunia sampai hari ini adalah Israel. Kenapa? Karena mereka sudah punya intelijen. Yosua Kaleb. Ya, itu Yosua Kaleb, bapaknya intelijen dunia. Ya, dia sudah survei dulu ke tanah perjanjian. Ya, dia lihat gunungnya, lembahnya. Nah, 10 pengintai berangkat. Pengintai itu intel. Berangkat, pulang kasih laporan apa? Jangan masuk tanah perjanjian. Kita seperti belalang. Mereka raksasa, namanya enak. Mungkin sambil makan belalang, enak. Ya kan? Nah, tapi 2 pengintai pergi ke tempat yang sama, pulangnya apa? Jangan berhenti masuk ke tanah itu. Kita yang akan, makanya ayatnya bilang begini. Ya, disebutnya apa? Jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita makan, telan. Coba bisa menelan gak? Saya mau beritahu loh ya, menelan aja anugerah Tuhan loh. Ada orang di rumah sakit gak bisa menelan loh. Coba menelan. Oh, menelan tuh gak gampang. Suruh pikir gampang. Ya, kalau lagi sakit belum bisa menelan kalau lagi sakit. Menelan tuh makan. Nah berarti ada sesuatu yang harus diminum, ada sesuatu yang dimakan. Yang melindungi mereka, sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut sama mereka. Ini sama seperti ada 2 sales. Dua orang penjual. Pergi ke satu lokasi. Di daerah suku apa nih? Misal suku asing di sini. Atau suku asli di sini misalnya. Terus semua gak ada yang pakai sandal. Gak ada yang pakai kasut, sandal. 10 pengintai pulang, 10 sales pulang kasih laporan. Bos, jangan kirim sepatu atau sandal. Nggak ada yang pakai. Tapi 2 sales pas berangkat, dia jawabannya apa?
Bos, kabar bagus. Nggak ada yang pakai sepatu, sendal. Segera kirim sepatu sendal sebanyak mungkin. Itu kan tergantung bagaimana kita melihat. Benar nggak, saudara? Nah, ini Tuhan memperlihatkan kepada dia, jangan takut. Dan saudara bisa bayangkan, ternyata kata telan di sini, coba kita lihat di dalam King James Version, di dalam Bilangan 14:9, makanya kalau baca bahasa Indonesia atau bahasa yang kita baca di Alkitab, harus baca bahasa Inggrisnya juga. Dikatakan demikian, only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are our bread. Oh. Di sini ada roti merek apa? Ada kata bread. Nggak ada ya? Bread life. Indonesia ada tuh. Ada bread apa lagi di sini? Jadi ternyata musuhnya berubah jadi roti. Mazmur 23 bilang di hadapan musuhnya dikasih makan hidangan. Berarti hari ini coba bayangkan siapa musuh dalam hidupmu. Saya mau tanya, ada musuh nggak? Saudara punya musuh nggak? Saya angkat tangan dulu. Musuh pendeta adalah kadang-kadang jemaatnya sendiri. Jemaatnya gak suka sama pendetanya. Suka ngomong di belakang, kira-kira begitu. Ya, terkadang di sini tidak ada, di Indonesia banyak. Ya kan, dia tidak suka, dia ngomongin pendetanya, ya kan, ya. Terus, saudara tahu siapa lagi yang gak suka? Mungkin mertua kita gak suka, mungkin orang tua gak suka sama mantunya. Mungkin siapa lagi, bos kita gak suka, mungkin ada orang di gereja juga gak suka. Tapi coba bayangkan, ternyata mereka berubah jadi roti. Oh, ternyata musuh-musuh saudara jadi roti. Oh, kalau yang licik-licik ini, yang licin-licin nih, ini roti rasa keju. Oh, ini ada lagi bos saya yang galak banget, marah-marah terus, rasa abon pedas. Jadi roti, itu jadi roti. Coba bayangkan hari ini muka mertuamu jadi roti, saudara. Ya, semua mertua-mertua hari ini berdoa syafaat untuk menantunya. Menantu juga berdoa syafaat untuk ya mertuanya. Jadi saudara, hari ini ternyata musuhmu bisa jadi roti, makanan. Berapa banyak saudara hari ini percaya? Coba siapa musuh dan lawan dalam hidup kita? Saudara pasti bilang apa? Ah, pendeta aja lah yang punya musuh. Kita kan punya musuh. Saya mau kasih tahu ya, apa definisi musuh dan lawan dalam hidup kita? Orang yang gak suka sama kita, tapi gak mau ngomong. Dari wajahnya memang menampakkan banyak musuh. Ya, yang ketawa musuhnya lebih banyak lagi. Yang diam, sudah gak ketulungan musuhnya. Nah saudara, ada musuh dalam hidup kita. Siapa musuh? Orang yang gak suka sama kita tapi gak mau ngomong. Orang yang kecewa, orang yang sakit hati. Orang yang hari ini marah sama kita tapi mereka ya itu. Tapi hari ini saya berdoa, tangan yang keempat yang akan dipakai Tuhan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan keperluanmu melalui tangan musuh dan lawanmu. Ada amin saudara, keluarkan tanganmu, berkati musuhmu. Ada amin saudara, berkati kompetitormu, berkati orang yang menganiaya kamu. Seperti firman Tuhan bilang, berikan kebaikan untuk mereka, supaya taruh bara api di atas kepala mereka. Hari ini saya berdoa, kalau ada yang gak suka sama kamu, saya percaya. Berapa banyak saudara mau ada tangan musuh menyediakan hidangan dan makanan buat hidupmu? Angkat tanganmu saudara tinggi-tinggi. Semua angkat tangan, berarti memang banyak musuh. Saya berdoa sebelum Natal 2026, nanti musuhmu kirim kue ulang tahun buat engkau. Ada amin saudara? Atau musuhmu kirim makanan menjelang Christmas. Ada amin? Mungkin dalam bulan yang mendatang ada yang kirim berkat buat hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan sanggup lubah tangan musuhmu untuk menjadi makanan buat hidupmu. Disediakan hidangan di hadapanmu. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan kita. Jadi kesimpulannya apa? Filipi 4 ayat 19, mari kita baca sama-sama. Saya undang tim musik boleh maju ke depan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ya, apa yang dikatakan saudara? Segala keperluanmu. Semua tim boleh maju ke depan langsung? Ya, oke. Segala keperluanmu. Coba keperluanmu apa? Lagi perlu apa? Ada kebutuhan apa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara percaya Tuhan kita Tuhan yang kaya? Amin. Halo, Tuhan kita Tuhan yang kaya, dia punya kekayaan cara. Coba tangan yang pertama, melalui tangan orang lain. Yang kedua, tangan Tuhan sendiri. Yang ketiga,
tangan saya sendiri. Yang keempat, tumpang tangan, coba lihat sebelahnya. Oh, melalui tangan musuh dan lawan-lawan kita. Ada amin saudara? Berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan kita. Mari hari ini kita mau datang kepada Dia. Ya, kita nyanyikan satu lagu dan kita hari ini dengan sungguh-sungguh kita percaya Dia akan berbicara kepada kita semua. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kaulah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan, setia Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sebelum kita nyanyikan lagu ini, saya ingin bertanya kepada kita, apakah kita mau mengalami Filipi 4 ayat 19? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan kita, Tuhan yang punya kekayaan cara untuk melakukan segala sesuatu melalui tangan orang lain, melalui tangannya sendiri. Bahkan tanganmu akan diurapi oleh Tuhan. Dan ada kemungkinan ada tangan musuh dan lawan yang akan dipakai Tuhan untuk menyediakan semua yang kau perlukan. Kalau saudara mau mengalami ini, bolehkah saya undang kita berdiri bersama-sama dan kita datang kepada Dia dan kita berkata, Tuhan, aku rindu. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku,
selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Berapa banyak di antara saudara yang pada pagi dan siang ini saudara mau mengalami Tuhan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Bolehkah engkau taruh tangan kiri di hati dan tangan kanan kau angkat. Terima kasih Tuhan untuk semua tangan-tangan yang sudah diangkat. Kalau engkau merindukan Tuhan memenuhi semua kebutuhanmu, keperluanmu, percayalah Dia Tuhan yang kaya. Dia punya kekayaan cara untuk memenuhinya. Dan yang paling utama, sebelum saya menutup firman Tuhan, berapa banyak dari engkau yang mau didoakan? Engkau merasa ada pergumulan begitu berat dan engkau perlu didoakan. Bolehkah saya memberikan kau tantangan dengan cepat maju ke depan? Kami mau berdoa secara singkat dalam nama Yesus. Siapa lagi saudara? Ya, saya undang engkau yang mau didoakan. Secara khusus kau berkata, Tuhan aku rindu, aku mau mengalami engkau bekerja menurut kekayaan kemuliaan-Mu. Lebih ke depan lagi saudara, saya ingin kita berdoa bersama-sama. Mari kita datang kepada Dia. Mari hari ini izinkan lebih ya kita menghadap kepada saya saudara. Ya, menghadap kepada saya hari ini. Mari kita datang kepada Dia. Siapa lagi saudara? Hari ini kalau engkau mau mengalami Tuhan memenuhi segala kebutuhan keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Mari maju ke depan. Siapa lagi? Siapa lagi saudara? Jangan ragu, jangan takut hari ini kalau engkau berkata aku orangnya. Terima kasih Bapa. Mari hari ini kita datang menyembah Dia. Kira bakasyanda karala bakasyanda kana manaman. Ira bakasyanda karala bakashita kara. Mari kita berdoa hari ini saudara. Kita percaya ada kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara kami. Tuhan kau menyatakan apa yang menjadi isi hatimu. Bekerjalah menurut kekayaan kemuliaan-Mu dalam Yesus Kristus. Hari ini ada kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam hidupmu. Bekerja. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Dalam nama Yesus bekerja Tuhan menurut kekayaan kemuliaan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tapi hari ini saya dapat berkata bahwa Tuhan akan melakukan karya
serahkan dalam nama Yesus. Kami percaya janji mulia dan amin. Terima kasih Bapa. Tuhan cukup menyembah aja. Kau menyembah dia, maka kamu akan melihat kuasa dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami tahu Engkau berjanji kepada setiap kami bahwa Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Hari ini saya mau menyiapkan pesan profetik untuk gereja ini. Biar kiranya ada kasih karunia yang besar terjadi dan buat gereja ini. Saya dapatkan kata, kalau Tuhan berbicara kepada kita untuk membuka ibadah yang satu lagi, siapkan dirimu hari ini. Yaitu yang pertama yang saya dapatkan. Yang kedua adalah Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang tidak pernah kau duga akan memenuhi seluruh kebutuhan-keperluan gereja ini. Ya, jadi ada orang-orang baru yang akan dikirimkan. Dan hari ini siapkan dirimu dan engkau akan bisa melihat karya Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Terjadilah dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan duduk.